Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas nikmatnya sehingga kita dapat belajar lagi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik semuanya, kali ini kita akan belajar lagi yaitu tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Dalam subbab 1, keberagaman budaya bangsaku. Dalam pembelajaran pertama. Namun sebelumnya, marilah kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tahukah adik-adik bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Adik-adik silakan baca dalam hati, yaitu pawai budaya. Silakan adik-adik buka buku tematiknya dan baca secara dalam hati pawai budaya. Nah, kalau sudah membaca, silakan jawab pertanyaan berikut. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1 pada bacaan pawai budaya? Nah, silakan adik-adik jawab. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Adik-adik, perhatikan diagram berikut ini. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Adik-adik tulis di sini gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa untuk paragraf ketiga. Demikian juga untuk paragraf keempat. Berikutnya juga untuk paragraf kelima. Adik-adik bisa menulis di buku tematiknya. Silakan untuk menulis. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari, adik-adik. Ayo berlatih. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman budaya bangsa di kelasmu. Contohnya di bawah ini. Nomor 1, nama siswa Siti. Asal daerah asalnya Padang. Ciri khas daerahnya rendang, rumah adat, rumah gadang. Nah, adik-adik tanyakan teman yang lain. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah adik-adik semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Yang kedua,
Apakah adik-adik mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya adik-adik tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah adik-adik lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Contohnya nomor 1, sikap menghargainya adalah bermain bersama dengan teman yang berbeda agama. Adik-adik juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang adik-adik ketahui. Contohnya, ini sikap tidak menghargai keberagaman, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat pula dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Seperti ini angklung, gambaran angklung seperti ini. Ini adalah gambar saluang. Ini adalah gambar kecapi. Dan ini adalah gambar kendang. Dan ini adalah gambar tifa. Nah, adik-adik coba perhatikan, di sini ada 5 macam alat musik tradisional yang ada di negeri kita. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara bermainnya. Mungkin adik-adik di rumah mempunyai salah satu dari 5 alat musik ini. Atau mungkin pernah adik-adik memainkannya. Nah, asik bukan? Berikutnya, tuliskan nama alat musik tradisional yang lain yang adik-adik ketahui. Jelaskan alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Contohnya di sini nomor 1, alat musiknya namanya suling. Daerah asalnya adalah Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya adalah alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Mungkin adik-adik cari yang lain dan tuliskan daerah asal dan juga bagaimana memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Selamat mencari dan selamat mencoba. Adik-adik telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah adik-adik bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitar adik-adik. Ambillah 5 benda yang adik-adik anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang adik-adik temukan berbeda cara membunyikannya. Bisa ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Catatlah hasil pengamatan adik-adik pada tabel di bawah ini. Contohnya nama bendanya adalah peluit. Cara menghasilkan bunyinya, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi.
Menurut adik-adik, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Atau ringkasnya, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Apa yang dapat adik-adik lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Bagaimana cara adik-adik dan anggota kelompok adik-adik bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, waktunya kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tua adik-adik untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumahnya. Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Nah, demikianlah adik-adik, kita sudah di penghujung pembelajaran kali ini. Namun, sebelumnya marilah kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah adik-adik semua pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih, dan jangan lupa like, share, dan subscribe.